Halo teman-teman, kami dari kelompok matematika keuangan di sini sedang berprogres dalam membuat video tugas matematika keuangan. Untuk anggota satunya saya Alda Fuadia Suryono dengan NIM 8082 di video sebagai klien 1. Saya Dimota Saputra dengan NIM akhir 03 dengan peran klien 2. Halo, saya sebagai anggota ketiga, saya Oviana Nizulia dengan NIM belakang 014 selaku konsultan 1. Dan saya Muhammad Alfido dengan NIM akhir 098 dengan peran sebagai konsultan 2. Ditunggu videonya guys. Dadah. Baik, selamat pagi untuk Bu Alda dan juga Pak Bimo. Terima kasih sudah menghubungi kami untuk melakukan konsultasi. Dari sini kami ingin tahu terlebih dahulu apa maksud dan tujuan Ibu dan Bapak konsultasi kepada rekan konsultan kami. Ya baik, jadi dari kami sendiri punya rencana untuk ingin berinvestasi dengan membeli saham, terusnya untuk PT Panin Finansial. Nah, dari kami sendiri tujuan berkonsultasinya adalah ingin melihat bagaimana sih data dari saham ini, apakah cocok untuk investasi jangka panjang atau tidak, seperti itu. Baik, mungkin bisa dijelaskan ya sebelumnya mengenai dana yang kalian investasikan itu sebesar apa sih untuk PT Panin Finansial ini? Mungkin dari aku bisa menjawab karena itu. Kita berdua memiliki dana sekitar 500 juta dan tujuan kami ini untuk investasi jangka panjang dan minimal itu untuk 5 tahun ke depan. Oke, baik, kami bisa tangkap ya ini memang tujuannya untuk jangka panjang. Nah, mungkin karena memang tujuannya seperti itu, izinkan kami untuk memberi sedikit waktu untuk bisa kami analisis terlebih dahulu. Nanti kita bisa atur kembali waktu untuk bertemu agar kami bisa menyampaikan hasil analisis kami terkait dengan PT Panin Finansial. Boleh kalau seperti itu. Oke, baik. Nanti saya akan hubungi Ibu kembali terkait dengan waktunya. Terima kasih Ibu. Mohon bantuannya. Jadi kalau ini aku buat ini kayaknya bagusan ini deh. Ini bagus ya, karena nanti kita tambah lagi beberapa hasil estimasi juga dan kita bisa juga prediksi ke depannya seperti apa. Jadi bisa sih ini lumayan bagus dan juga cukup lengkap. Dan nanti aku tinggal dulu. Baik, selamat pagi Bu Alda dan juga Pak Bimo. Hari ini sesuai dengan jadwal yang sudah kita tentukan, kami akan memberikan hasil analisis dari kami terkait dengan saham PT Panin Finansial. Mungkin izinkan kami untuk menyampaikan terkait dengan hasil dari analisis. Nah, dari data 3 tahun terakhir ini didapatkan fluktuasi naik turun ya. Tapi untuk akhir-akhir tahun ini data PT Panin Finansial sendiri mengalami penurunan yang sangat drastis dari 2 tahun sebelumnya. Nah, selanjutnya ini saya menggunakan uji SPR dan estimator kernel untuk perbandingan. Nah, untuk yang pertama dilakukan uji linearitas dengan uji teras serta, di mana dari hasil tersebut didapatkan prima Hanel, yaitu data tersebut bersifat linear. Selanjutnya ada model SPR yang saya gunakan, ada kernel linear, radial, sigmoid, dan polinomial. Tentunya untuk yang terbaik ada di linear dengan MAPI 5,87% dan RMSI 33,668. Nah, pada SPR kernel linear tadi untuk data trainingnya didapatkan MAPI sebesar 6,28% dan data testingnya 2,43%. Nah, untuk selanjutnya saya menggunakan estimator kernel untuk perbandingan. Untuk model terbaiknya karena dicari yang bandwidth optimal dan GJV minimumnya yang paling rendah daripada yang lain, itu ada di model Gaussian dengan GJV minimumnya 430,8944. Nah, untuk yang kernel Gaussian tadi yang terbaik didapatkan nilai MAPE-nya 9,28% pada data training dengan R-square 99,77%. Nah, untuk data testingnya sendiri ada di MAPE-nya 4,01% dan R-square-nya 98,88%. Nah, ini untuk perbandingan dari kedua metode terbaik tadi, dari SPR dan estimator kernel. Untuk yang SPR kernel linear, MAPE-nya pada data training yaitu 6,28% dan data testing 2,43%.
Untuk kernel Gaussian sendiri pada data training sebesar 9,28%, pada data testing 4,01%. Jadi dari kedua metode ini didapatkan kesimpulannya yang terbaik adalah kernel linear dengan mode SVR pada SVR karena mappingnya lebih rendah daripada estimator kernel Gaussian. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi Bu, karena kemarin mengingat bahwasannya untuk di tahun 2022 PT Panin Finansial itu memang membagikan dividennya kepada para pemegang sahamnya. Namun di tahun 2023 kemarin keputusan dari para perapat di pemegang saham itu menunjukkan bahwa mereka tidak akan memberikan dividen sahamnya terlebih dahulu untuk di tahun 2023 ini. Namun untuk di tahun 2024 nanti ini masih belum dirapatkan antara pemegang saham bagaimana apakah akan diberikan atau tidak untuk dividennya. Dan dari kami sendiri melihat dari tahun 2023 hingga ke 2024 itu terjadi bahwasannya apabila pemegang saham itu sudah memiliki saham itu dari 2023 kemudian hingga 2024 ternyata mereka hanya malah mengalami kerugian di returnnya. Jadi terlihat bahwasanya di sini nilai returnnya itu minus, yaitu akan menunjukkan bahwa mengalami kerugian seperti itu Bu. Untuk dari tahun 2023 hingga 2024. Terima kasih atas penjelasannya dari Pak Pitu dan Bu Alfi. Aku mau tanya lagi, untuk apakah saat ini itu tepat enggak untuk membeli saham PT Panin Finansial? Menurut dari hasil Analisisnya. Baik, jika melihat dari sekarang memang trennya sedang sangat turun, mungkin dari kami menyarankan untuk setidaknya ditunggu beberapa waktu tertentu hingga kondisi dari saham tersebut mulai terlihat naik seperti itu, dan itu mungkin akan lebih efektif untuk ketika kita memilih untuk membeli dibandingkan pada saat ini yang masih melihat bahwasanya datanya masih negatif seperti itu. Baik, tadi juga sudah dijelaskan dengan Alfi juga kan untuk saat ini mungkin kami masih belum bisa berinvestasi di PT Panin Finansial, tapi kami juga ingin tahu bagaimana cara kami memantau dari sampai sahamnya sendiri itu harganya pas untuk dibuat investasi. Bagaimana cara kami untuk memantau keamanan kami untuk berinvestasi ke depan? Mungkin nanti dari pihak kami akan melaporkan secara berkala kepada Bapak Ibu di mana perkembangan saham PT Panin Finansial sendiri selanjutnya, dan mungkin nanti saya rekomendasikan di mana waktu Bapak dan Ibu baik untuk membeli saham tersebut. Terima kasih. Mungkin dari Pak Bimo dan juga Bu Alda ada yang masih ditanyakan. Mungkin sudah cukup berarti untuk kesepakatan kita bersama sampai mendapatkan waktu yang tepat untuk kami berdua. Ya, betul. Baik, terima kasih ya. Terima kasih juga sudah pada Pak Bimo dan juga Bu Alda sudah berkonsultasi dengan kami. Bisa ditunggu untuk terkait dengan laporan secara perkaranya. Nanti saya akan hubungi kepada Bu Alda seperti itu. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Terima kasih. Mari.